Otoritas Jasa Keuangan baru saja menggelar pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk membahas isu ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Assalamualaikum, Pak Wimbo. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Pak, nih saya dengan nama Bapak nih suka saru-saru loh, Pak. Iya. 80-an kan ada sutradara terkenal Wim Umbo. Ini punya kekerabatan apa? Bukan Wim Umbo. Wimbo. Beda. Wimbo. Artinya apa, Pak? Artinya itu imboh. Tambah. Karena bapak saya menginginkan anak laki-laki nggak dapat terus dapat saya. Alhamdulillah. Ya. Ada Santoso kuat kan, jadi punya anak laki-laki maksudnya tambah kuat. Ya. Bukan kasih karena... W biar keren sedikit lah depannya. Itu Wimbo Santoso itulah. Bukan karena dari lahir sudah diprediksi ya Pak untuk menjadi bankir, hobinya juga hitung-hitungan, tambah-tambahan kayak gitu nggak ya? Nggak ada kaitan? Saya nggak tahu, tapi bapak saya dulu itu memang kerja mudanya jadi cari gade. Tapi apakah itu kebetulan, apakah karena doa bapak saya sehingga saya bisa bekerja di situ, nggak ngerti lah. Ya, tapi kira-kira itu yang bisa saya share. Bapak saya waktu muda sebelum dapat ibu saya cari gade. Cari itu kan tukang nulis. Jadi kalau akan menggadekan orang yang di depan nulisin. Ya, kamu menggadekan apa gitu. Tapi cari gade pegadaian punya mbahnya. Nah, jadi kira-kira begitulah latar belakang. Oke, Pak, kita masuk ke materi. Untuk 2020 Bapak sudah menggelar pertemuan dengan segenap para pelaku industri jasa keuangan. Nah, kira-kira Pak, kalau tadi Pak Jokowi bilang ya saya mendukung rencana OJK untuk melakukan reformasi di bidang di sektor industri jasa keuangan khususnya yang non perbankan. Ya. Ini bisa dijelaskan ke para pembaca Detikcom nih Pak. Ya. Reformasi macam apa yang dikehendaki? Ya, pertama yang perlu kami share bahwa sektor keuangan kita ini ya terakhir kita reform itu pasca krisis 97-98. Ya. Itu fokus khusus perbankan. Baru perbankan. Lembaga keuangan non bank ya belum disentuh. Justru pasar modal perlu juga kita lakukan perubahan yang sangat-sangat fundamental. Ya, saya cerita dulu perbankan. Perbankan kita reform udah 2000 tahun 2000 sampai 2005. Nah, tahun 2000 sampai 2005 ini sekarang ini sudah 2020. Sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun dong. 15 sejak pasca reform. Sehingga kondisi yang ada pun perlu kita lihat kembali. Ya. Dan ternyata perbankan kita setelah kita lihat dibandingkan dengan perbankan di kawasan ASEAN belum menjadi liga utama. Nah, ada apa? Sekian puluh tahun kok belum menjadi kaliber liga utama. Bahkan untuk level ASEAN. ASEAN, ada apa? Menggugah kita untuk melihat kembali bagaimana ini kebijakan apa yang kita lakukan supaya perbankan kita skalanya itu besar dan kompetitif. Sehingga bisa memberikan servis yang optimal kepada masyarakat dan pengusaha. Jangan sampai kita butuh pembiayaan yang gede untuk infrastruktur, pembiayaan refinery, perbankan kita size-nya terlalu kecil untuk itu. Sehingga kita harus mencari investor dari luar. Tapi nggak apa-apa lah, itu harus kita lakukan sekarang. Tapi sekarang ini harus kita siapkan perbankan kita juga ke depan bisa menjadi ukuran yang kompetitif di regional. Ya, sehingga ini yang tadi reformasi di master plan kita jasa keuangan 2020-2024 diantaranya adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan skala ekonomi lembaga keuangan kita.
Ya, ya bukan hanya perbankan, termasuk lembaga keuangan non-bank. Bahkan lembaga keuangan non-bank ini, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, belum disentuh informasi sama sekali. Ya, dan reformasi yang dilakukan perbankan dulu, mulai dari pengaturannya, sudah mendasarkan best practice. Basel JIP, ya, bahkan kita sekarang sudah Basel 3. Dulu mulai Basel 1, Basel 2, sekarang Basel 3. Ya, bahkan pengaturan dan pengawasannya harus sudah mendasarkan dengan risk base. Dan sehingga harus menerapkan risk management. Di perbankan sudah, risk management diterapkan, governance diterapkan, risk base. Di perusahaan non-bank belum. Nah, sehingga ini lembaganya prioritas untuk pengaturan pengawasannya, ya harus kita reformasi, yang tentunya rujukan kita adalah juga best practice. Yang tadi misalkan risk manajemennya harus semua lembaga keuangan non-bank harus mempunyai kebijakan risk management. Harus. Ya, risk appetite-nya harus jelas. Ya. Lantas juga guidance operasionalnya harus jelas. Risiko apa saja, ngitungnya gimana, siapa tanggung jawab, instrumen aja yang boleh, mana yang nggak boleh. Ini appetite-nya masing-masing harus ada di situ, dan itu harus dilaporkan kepada stakeholder, pemilik, kepada otoritas dan kepada masyarakat. Ya. Dan itu tentunya kita akan mendapatkan informasi yang akurat tentang laporan-laporan itu dengan berkaitan potensi risiko, sehingga kita bisa memberikan saran dan guidance yang jelas. Nah, ini termasuk tentunya permodalannya, ya. Ini adalah, dan juga ekosistem keuangannya harus kita buat. Ekosistem ini kalau kita mau investasi kan pasti instrumennya di saham, instrumennya di reksadana, instrumennya di fixed income yang lain. Nah, ini bagaimana proses emisi, ya, proses valuation, dan proses pembentukan harga, proses settlement itu betul-betul menjaga integritas dan governance yang baik. Ya. Sehingga ekosistem di pasar modal ini penting. Ya. Sehingga kita punya program bagaimana transaksi ini tidak terlalu banyak dilakukan over the counter. Semua transaksi di settlementnya melalui CCP, Central Counterparty Clearing. Ya. Nah, ini yang hal-hal ini yang akan kita lakukan. Di samping itu market maker. Jangan sampai market maker ini terlalu banyak dan kecil-kecil. Kita sulit untuk meyakini price yang dibuat ini adalah sesuai dengan kaidah yang ada. Ya. Nah, tentunya harus ada market maker yang kuat, yang bisa mendukung ya bahwa terjadi transaksi di pasar dengan harga yang objektif. Ya. Nah, ini teknologi sekarang sangat membantu, sehingga kita diantaranya kita mempercepat penerapan transformasi di bidang teknologi. Ya, baik di lembaganya maupun di pasarnya maupun ekosistemnya. Ya, seperti settlement tadi adalah ekosistem sektor keuangan. Ya, yang harus dilakukan, sehingga price itu kalau elektronik semua orang bisa tahu pada saat yang sama, dan tentunya komponen-komponennya akan didasarkan kepada komponen standar. Nah, ini adalah yang kita sebut ekosistem. Nah, dengan cara itu kami harapkan ke depan lembaga keuangan itu sangat resilient, dan tentunya tidak ada yang tidak compatible. Ya. Tujuannya adalah bagaimana semua itu menjaga kepentingan masyarakat. Dan ini program ini tidak akan selesai barangkali 1 tahun 2 tahun. Ya, kalau dulu perbankan aja perlu waktu 5 tahun, ini barangkali more or less juga sama. Ya, CCP saya rasa perlu waktu 2 tahun 3 tahun. Central Counterparty. Ya. Nah, ini adalah yang garis besar yang kami lakukan. Ya. Dan ini akan menjadi PR kita bersama, bukan hanya PR OJK, tapi juga PR seluruh praktisi sektor keuangan. Karena ini saling terkait. Dan juga seluruh stakeholder, ya, baik pemilik maupun juga stakeholder yang lain, pemerintah. Tadi Bapak jelaskan bahwa perlunya manajemen risiko, dan saya tahu juga memang Bapak ahli di bidang itu ya.
Bapak pendidikannya latar belakang manajemen risiko, baru aja diangkat jadi guru besar manajemen risiko. Tapi kenapa itu tidak diterapkan dari awal ketika Bapak memimpin OJK? Pertanyaan. Sehingga ketika ini disampaikan sekarang, orang mengaitkannya, oh terkait dengan sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Tahun 2018 kita sudah mempunyai kebijakan mereform. Ya. Reform ini lebih difokuskan kepada lembaga keuangan non-bank. Ada kebijakan kita. Nah, statement publik itu dan kita lakukan. Kita membentuk namanya inisiatif khusus untuk melakukan reform di lembaga keuangan non-bank. Ada, ya. Tapi ini ya kan memang tidak kayak membalik tangan, cepat, enggak. Kita sudah ya internally kita blended beberapa pejabat yang dulu juga sudah berpengalaman mereform di perbankan, kita masukkan di IKNP. Itu semua udah ada, tapi ini kan memang kita terapkan ya tentunya tidak boleh bahwa orang tidak paham. Nah, sehingga saya rasa risk management guideline dan risk based supervision approach untuk IKNP ini sudah siap untuk diterapkan ya tahun ini ya. Dan juga berkaitan dengan bagaimana industrinya ya, permodalannya ini akan kita lihat segera ya, dan ini momentum yang bagus. Dan juga lembaga penjaminan polis ini menjadi in the pipeline ya, dan itu semua sudah sebenarnya tinggal kita lakukan apa yang kita lakukan pada saat kita mereform perbankan di tahun 2000 sampai 2005 ya. Dan tentunya penjaminan polis ini boleh kita diskusikan sekarang, tapi penerapannya tentunya menunggu sampai ini reform permodalannya dan juga pengawasannya, pengaturannya dilakukan dulu. Kalau enggak, ini kita enggak mau terkantuk batu yang sama, ya, dan akhirnya penjaminan polisnya menjadi tidak efektif karena begitu ini diterapkan, ini ternyata belum betul. Ini dibetulin dulu. Baru ini di-on-kan. Ya, terkait lembaga penjaminan polis kan memang Undang-Undang Perasuransian mengamanatkan ya 2017 kan Pak, harusnya itu sudah ada. Tapi tidak kunjung dibahas ya di DPR. Sehingga apakah memang alasan-alasan yang Bapak paparkan tadi sehingga baru tahun inilah akan digenjot keberadaan lembaga penjaminan polis itu? Pada saat reform lembaga keuangan non-bank, penerapan governance, risk management, risk based supervision itu dulu yang priority. Tahapannya ya. Itu ya. Tahapannya. Habis itu bagaimana kita melihat permodalannya, ya. Sehingga nanti setelah ini diterapkan ya baru ini. Nah, tentunya kalau sekarang ini harus kita lakukan segera, meskipun efektif penjaminannya tentunya efektif aktivasi. Undang-undang itu bisa belakangan setelah ini beres. Secara garis besar apa aja Pak kira-kira yang akan diatur di lembaga penjaminan polis itu? Nah, ini kan terlalu dini untuk bicara detailnya. Kita kan juga belum ini, tapi ini sudah menjadi agenda yang dalam reform ini. Pak, kondisi di tanah air juga kan banyak dipengaruhi kondisi di luar ya, internasional. Saya tahu kan Bapak juga pernah di IMF kayak gitu kan. Khusus kita ada ancaman secara politik mah gagah banget ngomongnya. Ancaman perang dunia ketiga, Iran dengan Amerika. Nah, kondisi global kayak semacam itu Pak, seberapa itu akan berdampak kita? Ini kan bagus kita alert bahwa ada resiko-resiko ancaman macam-macam lah. Ya. Tapi yang penting ya, bagaimana pertama kita imun, kita tahan dari berbagai risiko itu. Justru kita harus kita melakukan persiapan exercise. Ya, mudah-mudahan risiko itu tidak terjadi. Kalau terjadi kita jadi sudah
siap sudah imun. Nah, diantaranya reform ini diantaranya untuk itu, karena dunia kita kan tahu sendiri, kita nggak tahu perang dagang sampai di mana, kita nggak tahu geopolitik sampai di mana. Tapi memangnya kita mau masuk menghindarin pertentangan geopolitik? Enggak. Polisi kita enggak begitu. Yang penting bagaimana kita bersiap-siap, ya, mempersiapkan diri dengan bagaimana bisa kita kompetitif di pasar global berbaikan dengan berbagai komoditi yang ada di kita. Kita mempunyai resources yang banyak, kita mempunyai orang yang banyak, dan tentunya ini tourism, suatu hal yang bagus, ya. Ini kita olah supaya kita bisa mendatangkan devisa. Inilah yang sebenarnya hal-hal begini yang harus kita lakukan. Dengan cara begitu kita akan mendapatkan devisa banyak, menjadi kuat. Nah, juga kita harus mendorong ekspor, ya. Ekspor, komoditi kita banyak, ya. Ada pertanian, ya, ada energi. Bagaimana refinery bisa kita percepat sehingga kita tidak sangat tergantung untuk impor, sehingga tidak terombang-ambing dengan gejolak. Nah, ini hal-hal ini yang harus kita lakukan untuk memperkuat diri kita. Ya, dan otomatis kalau kita kuat, ya otomatis kalau ada apa-apa kita ya lebih tahan, lebih ya, stabil ya. Stabil. Ini yang harus kita lakukan. Ya, inilah sebenarnya bagaimana mitigate, ya, resiko dengan cara bagaimana kita memperkuat diri kita. Ini lebih penting. Okay. Kalau gitu pertanyaan gini Pak, kalau misalnya dari dunia internasional Bapak sudah, kira-kira hambatan atau peluang dan ancaman kan selalu ada itu kan dalam manajemen. Di tanah air kita sendiri proyeksi dalam hitung-hitungan Bapak, bayangan Bapak seperti apa tahun ini khususnya? Kita tunjukkan fakta, pertumbuhan ekonomi kita di atas 5. Ini adalah pertumbuhan ekonomi nomor 2 di anggota G20 setelah Tiongkok di kuartal 3 kemarin. Tidak masalah, ya kan? Kita confident. Bahkan sekarang internasional, capital inflow banyak masuk karena dia confident kepada Indonesia. Ya. Lantas sekarang nilai tukar kita menguat, itu kan karena inflow banyak. Ya. Kalau inflow banyak artinya kan portfolio itu confident dengan Indonesia. Lantas apalagi? Ya tentunya kita, perbankan kita kuat. Permodalan kita 23,3%. Kuat, ya. Dan juga kita sangat hati-hati. Lending growth kita dalam kondisi begini tidak jor-joran. Ya kan? Moderate, ya. 6,08. Oke, nggak masalah. Tapi kan karena memang yang dibutuhkan sektorial segitu. Bahkan sekarang ini banyak sektorial yang menggunakan sumber pembiayaan dari offshore. That's bagus. Karena apa? Karena di offshore itu sekarang lagi murah suku bunganya dan nilai tukarnya rupiah menguat. Jadi memang better off, ya, menguntungkan kalau justru menggunakan offshore. Ya, situasinya demikian. Nah, sehingga bagaimana kita ini menjaga momentum ini akan terus begini, ya, dan kita tidak akan menjadi rentan kalau ada apa-apa. Dan ini kita lakukan terus, ada omnibus law, ini akan lebih bagus lagi. Otomatis confident investor strategik akan makin bagus ke Indonesia. Dan otomatis ini akan memberikan stimulan kepada tumbuhnya ekonomi lebih cepat lagi, dan ada program bagaimana kita mendorong UMKM menjadi sokok guru ekonomi kita. Dan ini bukan jargon, sekarang sudah mulai dengan penggalangan bahwa kredit kur yang diturunkan dari 7 menjadi 6% bunganya, ya ini menggunakan klaster. Dari klaster itu, ya akan pembinaannya lebih gampang daripada satu. Dengan klaster 1.000 orang petani, hulunya, bibitnya apa? Kita samain. Lantas kapan musim tanamnya? Kita sinkronkan. Perlu irigasi yang gede enggak? Kita buat, ya kan? Begitu perlu pembinaan pupuknya, kita lakukan. Pada saat panen, perlu rice mill berapa? Kita siapin. Begitu panennya melimpah,
Siapa pembeliannya? Kita siapin. Kalau oversupply gimana? Ekspor. Nah, ini ekosistem itu harus kita ciptakan. Bukan hanya di khusus padi atau pertanian. Segala sektor. Luar biasa kalau itu. Sehingga pemerintah juga attention-nya semua lembaga negara dan pemerintah attention-nya ke arah yang begitu. Terjadi sinkronisasi, konvergensi, effort. Dan direction Bapak Presiden sudah jelas. Memang harus begini, tersinergi, terkoordinasi. Ya untuk proyek-proyek strategis besar. Ya, mulai dari perkebunan, mulai dari energi, ya, dan juga manufacturing. Ya. Ini harus skalanya harus gede dan bisa menyerap tenaga orang lebih banyak. Pariwisata, 10 destination yang prioritas, bagus sekali. Bali baru. Ya, dan ini juga didukung infrastruktur yang memadai. Juga infrastruktur ini juga penting. Nah ini insya Allah dengan cara begitu kita akan menjadi kuat. Kalau yang Bapak paparkan ini kan kayaknya di atas kertas indah lah ya, dan semoga terwujud. Tapi di luar itu gini Pak, kondisi masyarakat kita nih Pak, sepertinya apa ya, kurang mendapatkan mitigasi atau edukasi yang memadai, khususnya sektor investasi ilegal itu Pak. Masyarakat kita ini kan mudah banget teriming-iming, nabung sedikit dapat hadiah banyak. Nah, ini langkah supaya tidak terus terulang. Apa yang akan dilakukan OJK? Masyarakat kita itu pinter sebenarnya. Pinter. Bagaimana nggak pinter? Pinjaman online semalam pinjam 20 kali. Habis itu, ya kalau semalam pinjam 20 kali etikanya sudah nggak betul. Ya, pinter memanfaatkan. Ya kan, biasanya pinjam susah, ini dengan online boleh dikasih lagi. Nah, ini satu. Pinter tapi etikanya kurang. Nah, otomatis kalau ditagih ya yang namanya masyarakat ya yang ngeles lah itu. Ini kita bicara masyarakat yang awam lah ya Pak. Ya, masyarakat yang artinya kalau sebenarnya kalau orang pinjem 20 kali sehari semalam itu mau awam mau enggak, menurut saya bukan awam, pinter memanfaatkan. Jelas dong. Kan kalau namanya pinjem kan harus mengembalikan. Kapan mengembalikan udah jelas ya. Punya uang atau enggak bisa ngukur sendiri dong. Kalau nggak punya kapasitas untuk pinjam sebegitu banyak, mengembalikan waktu tertentu, ya jangan. Nah bukan nggak ngerti tapi pinter memanfaatkan. Nah oke lah, itu adalah factualnya. Tapi bagaimana ini? Tapi ternyata banyak yang mendapatkan manfaat itu. Yang benar-benar pinjem untuk kepentingan yang urgent, dengan cepat, dengan elektronik bisa dilakukan. Secara tradisional ini ada. Kalau kamu masuk di pasar, ya Mas Alek ya, itu cek, pasti ada. Yang sudah saya buktikan di beberapa pasar, saya masuk pasar, ibu-ibu saya tanya, Bu, kalau kurang duit pinjam kemana? Pak itu, siapa itu? Ya itu bapak itu, Bang keliling itu. Melalui berapapun dia pakai topi, ada tas, ada note, mau pinjam berapapun dikasih. Pinjamnya berapa Bu? Ya pinjamnya saya kan untuk dagang ini 200.000 cukup. Dagang nasi kudangan. Ya. Nah mengembalikan berapa? Saya sih pinjam 200, saya berdagang saya kan bisa dapat 500. Sehari itu. Jadi ibu mengembalikan berapa? Saya mengembalikan 300, nggak ada masalah. Sorenya. Yang itu yang orang bilang, hitung-hitungannya, wih tinggi sekali, 50% sehari. Tapi suka sama suka. Sukanya ibu-ibu ini, aku kalau pinjam ke bank kan nggak bisa Pak. Tanya jaminan, tanya tetek bengek, tanya catatan, saya harus pergi dari sini, nggak bisa dagang, rumit. Saya duduk di sini, tinggal tiap hari saya pinjam 200, ya saya pinjamkan 300. Dan tiap hari saya di sini, dia juga di situ. Jadi mitigasinya saling lihat-lihatan tiap hari, pagi, sore, siang. Ya. Kalau dia nggak ada, ibu ini pasti kepaksa karena sakit, karena ngambil rapot, dan pasti bilang dulu, saya besok pagi nggak jualan, saya siang jualan. Nah, ini ekosistem itu, ekosistem tradisional yang diciptakan
Dan ini sudah kayak kultur. Ya kan? Happy sama happy. Ya. Nah kalau dengan online, nah ini kan, kalau ini kan terjadi di pasar. Tapi masyarakat biasa gimana? Kan enggak bisa. Ya, mitigasinya agak susah. Nah itulah yang sebenarnya kita ketok, ya udahlah. Kalau etikat baik itu syarat utama kalau mau melakukan transaksi begitu-begitu. Ya, sehingga pakai online silahkan. Ibu ini pakai online juga bisa. Kalau mau, ya sehingga size-nya bisa lebih gede, jumlahnya lebih banyak. Ya, tapi yang tadi saya bilang rentenir tadi, apa gimana? Logikanya memang kasihan 50, tapi happy sama happy. Terus mau diapain? Mau diberantas. Kalau itu rentenir diberantas, ibu ini kepada siapa lagi mengandalkan? Tidak ada. Mana? Ya tapi ini happy. Tapi begitu tadi kita ngomong online, berarti ya, ada orang yang memanfaatkan sebenarnya. Dan itu ada. Nah tapi dalam hidup ini ya, kan memang nggak terlepas dari ekses-ekses begitu, silahkan aja. Pertama yang kita lakukan, satu, semua peer-to-peer online harus terdaftar. Satu yang kita lakukan. Tapi disuruh terdaftar, banyak yang nggak ingin terdaftar. Karena kalau terdaftar, ketahuan. Nah ini kan punya etika yang nggak bagus. Ya udahlah, kalau nggak terdaftar ya kita tutup gitu aja. Ya kuat-kuatan, ditutup pagi sore buka, ditutup sore pagi buka. Ya udahlah kuat-kuatan. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kominfo karena platformnya itu yang Kominfo yang ini. Terus makanya jangan heran kalau udah 1.800 platform peer to peer yang kita tutup. Tapi terus saja. Ya. Yang kedua, kita minta ya setiap platform peer-to-peer yang terdaftar membuat asosiasi. Dan mereka berjanji akan taat dan patuh kepada etika. Dan apabila melanggar etika, saya minta asosiasi untuk mengingatkan. Kalau bandel laporkan ke OJK kita tutup. Nah yang dilakukan adalah dia membentuk yang disebut ethical code antar mereka. Ya diantaranya tidak boleh mensirkulasikan data pribadi. Ya penagihan harus pakai etika. Jangan sampai ngawur, jangan sampai pakai orang lain dan sebagainya. Ini ada itu. Kalau ada yang melanggar, diingetin sama asosiasinya dan dilaporkan ke kita. Yang ketiga, harganya, price-nya yang wajar dong. Punya komitmen dan komitmennya dikonsultasikan sama kita. Ya, dan tentunya komitmen ini mungkin dirasa kalau terlalu tinggi kita minta untuk diturunkan. Terus begitu. Dan di samping itu yang keempat sama-sama dong kita mengedukasi masyarakat yang tidak boleh melanggar etika bukan hanya platform peer-to-peer penyedia, tapi juga masyarakat juga harus mempunyai etikat baik dan etika. Dari dulu moral hazardnya kalau pinjem itu ya nggak nyaur, nggak mengembalikan. Moral hazardnya kan gitu, jangan sampai dong dilakukan. Kan ya. Di medsos juga masyarakat kita tuh lebih galak kalau ditagih. Lah iya, ya nature-nya begitu. Ya, bahkan ada yang kalau boleh ngemplang kenapa enggak? Iya. Nah itu jangan sampai terjadi itu. Dan ini akan menjadi delik penipuan dan delik penggelapan. Cuman masalahnya kalau masyarakat kecil-kecil ini kan ya otomatis harus tentunya nanti pasti ada yang kita sebut efek jera. Meskipun kecil kan tidak boleh kebal hukum. Silahkan aja dilakukan oleh yang memberikan pinjaman ya apabila tidak melanggar etika dan melanggar perjanjian ya silahkan aja diproses. Gitu. Pak, tadi Bapak bilang sudah ada 1.800-an peer yang ditutup. Nah, tapi Bapak juga bilang masyarakat kita ini pinter, cerdik. Dan memang kerap terjadi tuh Pak, ditutup ya dia tinggal ganti baju, ganti lembaga. Nah gimana supaya kayak gini-gini ini nggak terulang juga? Akan nih, Pak? Kita track, akan kita kasih efek jera. Caranya?
Caranya kita laporkan. Oke. Proses hukum. Ya, itu yang akan kita lakukan. Selama ini pernah melakukan hal semacam itu? Ya, enggak usah kita besar-besarkan lah, pasti ada lah. Ya, ada kita lah. Oke, Pak, tadi Bapak udah jelasin soal asal-usul nama. Saya tahu Bapak ini dulu katanya pernah kursus musik, jago main musik. Alat musik apa Pak yang dikuasai? Sempat punya band nggak? Mungkin ceritanya boleh saya sedikit mulai dari bagaimana orang tua ngajarin saya. Ya. Saya orang dulu, tuanya carik Pak, bukan, ngajarin musik. Orang tua saya dulu mengatakan gelidik, tahu gelidik itu mencoba-nyoba banyak sekali ya, sampai kalau punya keinginan tahu ketepel. Tahu. Ketepel itu kan, ketepel itu karetnya itu kan roda ban dalam. Ya, bapak saya kadang-kadang punya stok roda ban dalam ditaruh di garasi gitu, di gantung gitu. Saya pikir, waduh aku mau bikin ketepel ini. Ya kok itu kok ada ban dalam gantung. Ya saya potong buat ketepel. Ya pada roda ban dalam itu dengan harga ketepel kan mahal. Roda ban, bapak saya marah. Ini ban dalam buat spare kok malah kamu bikin ketepel. Wah, dihukum. Yang gitu-gitu loh. Sama kalau disuruh kasih tugas kan, biar kan kamu bersihin itu lampu. Lampu kan kalau lampu di luar dulu belum ada listrik kan. Ada nyamuknya banyak itu kan, ada itemnya. Mikir ini gimana caranya bersihin ini. Kalau tiap hari dibersihin pakai lap kan lama. Bersihin, tak bakar aja itu lampu. Maksudnya nyamuknya biar ya kebakar ya, tapi merotolin semua lampunya. Wah, udah. Banyak hal-hal yang menurut orang tua saya itu gelidik katanya. Nah, terus udahlah ini anak daripada gelidik, ya enggak kursusin aja. Kursusin pokoknya siang pulang sekolah udah masuk sanawiyah. No. Ya. Tapi sanawiyah itu kan kalau SD, mungkin SMP masih, tapi kalau udah SMA kan udah susah. Wah, SMA lain lagi, udah masukin kursus saja. Kursus itu macam-macam, ya mulai ngetik, mulai kursus bahasa Inggris, mulai tata buku, mulai musik, suruh kursusin semua. Jadi sore itu pokoknya jangan di rumah ya, kalau di rumah bisa bikin ulah kan. Ya saya sih nggak lama-lama, oh ya udah ikut aja, disuruh orang tua. Terus sampai montir. Nah disitulah saya mengenal lah, ahli juga enggak mengenal alat musik. Bisa ngetik 10 jari. Ya bahasa Inggris, sehingga waktu tes bahasa Inggris itu ya enggak malu-maluin amat lah. Tata buku, sehingga saya lulus Bonabon B. Ya, Bonabon B waktu itu SMA itu kan wah suatu hal yang itu. Begitu makanya saya belum lulus kuliah pun nyari pekerjaan sudah bisa. Sehingga waktu lulus kuliah, masuk dimanapun diprioritaskan karena punya ijazah Bonabon B. Nah yang gitu loh, jadi sebenarnya musik itu bukan karena orang tua saya semua, karena orang tua kesel ini anak kok di rumah ngelidik, udahlah kursusin aja macam-macam gitu. Biar sibuk. Diberi kesibukan. Nah itulah yang sebenarnya membuat kenal musik, sehingga saya bisa tahu mobil, ya. Tahu mobil, kursus montir itu nggak boleh nyopir sebelum lulus montir, alasannya gitu. Terpaksa lah supaya bisa nyopir kursus montir dengan pembantu tiap sore gitu. Dan kursus montir itu betul-betul jadi ujiannya itu mobil, mesin mobil itu diberantakin sama dia. Ya, tapi tentunya kan ada ujian terakhirnya. Udah ini ada 2, mobil diesel, mobil bensin, kamu tesnya kamu start sampai hidup. Ya udah dirangkai gitu. Nah itulah sebenarnya berawal dari pendidikan orang tua saya, kakak-kakak saya, sehingga ini menjadi terampil lah gitu. Jadi bisa main musik apa aja Pak? Alat musik yang dikuasai? Ya gitar pasti lah ya. Gitar pasti, piano pasti lah, keyboard gitu. Ya cuman nggak ahli-ahli bener ya, karena udah lama nggak main, jadi ininya udah moodnya udah beda, nggak seperti dulu ya.
Saya dapat info itu kenapa nggak gabung sama Elek Yoben ya Pak Wimbo ini ikut. Oh, kalau dia kan elek Yoben itu ada elek tapi nggak masalah. Kalau saya nanti gabung, kalau ada elek tenan baru gabung saya. Ya. Okay. Pak, kalau menghadapi beban pekerjaan biasanya Bapak melepasnya dengan apa? Selain musik, dengerin musik atau olahraga? Olahraga. Kalau olahraga itu juga ada ceritanya nih. Nah. Ya, olahraga saya kalau SMA 4 di Solo. Sampingnya itu lapangan Manahan dulu. Lapangan Manahan itu kan jauh itu. Ya. Jadi saya itu sering terlambat. Kalau terlambat hukumannya lari di lapangan. Akhirnya sering terlambat, akhirnya biasa lari. Kalau biasa lari, begitu nggak lari rasanya nggak enak. Sehingga nggak dihukum pun lari gitu pagi-pagi. Nah itu yang kebiasaan menjadi kebiasaan sampai sekarang. Ya olahraga, lari lah terutama. Lari itu sudah. Tapi goes juga katanya. Goes bisa, ya seneng lah. Begitu itu olahraga menjadi kebiasaan. Sehingga kalau nggak ada treadmill di rumah, treadmill rusak, bingung kita. Terpaksa harus keluar atau ya renang, tapi renang kurang lah. Kurang mengeluarkan tantangan itu lari ya. Dan apakah ada maraton paling tidak yang 10K lah. 10K ikut saya. Makanya bodinya terjaga ya Pak ya. Nggak terlalu, biasanya kan ya di usia gini perutnya udah lumayan ke depan gitu. Oh gitu ya, alhamdulillah lah. Ya, lari dan ada kuliner favorit gitu nggak Pak? Semua suka saya. Semua masuk. Ya, kalau pagi kan soto. Ya kan. Siang soto Bangkong, soto ya kudus. Soto itu kalau pagi kan pasti enak. Soto itu ya, dimanapun pasti pagi soto. Siang bisa tangseng, gulai, sate. Tadi malam ada lagi, malam itu paling enak gudeg. Jam 2 pagi gudeg khusus yang buka ada. Serius Pak, jam 2 pagi? Sahur itu Pak? Ada. Memang justru dia bukanya jam 2 pagi. Sebelum jam 2 pagi nggak akan buka. Dipengaruhi, disogok apapun nggak mau buka. Ada. Di daerah mana? Di Margoyudan di Solo. Ada itu. Jadi kalau ke Solo jam 2 pagi. Nah itu adalah kuliner-kuliner yang waktu. Nah itulah sebenarnya yang paling tidak kita bisa menikmatin lah. Seimbang ya Pak antara beban pekerjaan sama ini. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Wimbo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, seputar rencana reformasi di bidang lembaga keuangan non-perbankan. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Wimbo. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Pak Wimbo. Ya, makasih.